Salam Pramuka, salam inspirasi. Hai Sobat Stipo, kembali lagi pada Scout on Inspiring Podcast. Pada kesempatan kali ini, saya Suryan Dewi sebagai Kabid Kajian Kepramukaan akan menjadi host pada Stipo episode kali ini. Pada season kedua, kita akan menampilkan lebih banyak narasumber dan juga lebih banyak inspirasi. Pertama-tama, kami dari KC Buleleng mengucapkan terima kasih kepada Kominfo Santi dan juga pemerintah Kabupaten Buleleng yang telah memfasilitasi kami ruangan dan juga alat podcast untuk melaksanakan podcast pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja nih. Di podcast pada episode kali ini kita sudah kedatangan dua bintang tamu yang luar biasa. Di sini sudah ada Kak Satria dan juga ada Kak Yogi. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu ya dari Kak Satria mungkin. Baik, terima kasih Kak Dewi atas kesempatannya. Jadi, halo semuanya. Perkenalkan, saya Ketut Satria Ardana, biasa dipanggil Satria. Saya merupakan mahasiswa Uniksa, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Dan asal saya dari Desa Bungkulan, Kabupaten Buleleng. Dan saya ikut organisasi UKM Pramuka di Uniksa. Dan kebetulan sekarang saya dipercaya menjadi Ketua UKM Pramuka Racana Jelantik Jempiring Uniksa masa bakti 2023-2024. Oke, kalau Kak Yogi? Baik, terima kasih Kak Dewi. Perkenalkan, nama saya Ikadek Yogi Swardana, bisa dipanggil Kak Yogi. Di sini saya adalah mahasiswa Uniksa dari semester 2, program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, yang dimana saya di RGG ini sebagai bidang 3, yaitu koordinator ke bidang 3. Oke, berarti kakak ikut pramuka ya, walaupun dari background yang berbeda ya, prodi yang berbeda, tapi kita disatukan di sini di pramuka pada hari ini di podcast pada kali ini. Oke, berarti kesibukannya Kak Yogi dan Kak Satria sehari-hari selain kuliah dan organisasi itu apa? Ada nggak? Dari Kak Yogi gimana? Mungkin dari saya tuh selain organisasi kepramukaan, saya organisasi di universitas juga ikut seperti itu Kak. Oke, ormawa yang lain ya. BEM atau mungkin di sini saya ikut BEM Kak. Oke, berarti mahasiswa aktif ya. Iya. Apa istilahnya kupu-kupu? Kura-kura? Kura-kura. Kuliah rapat. Oke, kalau Kak Satria kura-kura apa kupu-kupu nih? Oke, kalau dari saya hampir sama, selain ikut di UKM juga ikut organisasi yang lain, tapi saya ikut tidak BEM ataupun HMJ, tapi saya organisasi kehinduan di Uniksa seperti itu. Gitu, oke. Jadi sangat religius ya Kak. Oke, nah dari kakak berdua nih ya, kan katanya ikut pramuka di perguruan tinggi, apa nama gini ya Kak, racananya? Jadi nama racana kita itu adalah UKM Pramuka Racana Jelantik Jempiring Universitas Pendidikan Ganesha. Oke. Nah, bisa diceritain nggak gimana awalnya kok bisa nyangkut ikut Racana Jelantik Jempiring Uniksa itu? Kak Satria mungkin. Oke, jadi asal mula ikut UKM Pramuka RGG. Jadi waktu saya mau kuliah itu kan ada lah istilah harus ikut UKM gitu. Iya. Saya bingung UKM apa yang saya pilih. Setelah itu kebetulan saya dari SMA juga ikut pramuka, terus tuh inginlah mau melanjutkan kegiatan pramuka di perkuliahan. Saya juga kepo apa sih kegiatan-kegiatan pramuka di kuliahan itu. Ternyata saya selain kepo, jadi saya ingin juga melatih pribadi saya dan ingin merubah pribadi saya lah, karena saya rasa memang di pramuka ini kita dididik untuk bisa menjadi orang yang berguna, berkarakter, dan juga bisa untuk bagaimana cara kita agar mampu berbicara ataupun berkomunikasi dengan baik dan benar. Kemudian bagaimana cara kita juga untuk menambah relasi juga, karena saya rasa di pramuka ini memang kita diajarkan untuk mampulah bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar seperti itu. Makanya saya ingin bergabung di RGG, dan selain itu juga di RGG yang saya ketahui itu memang eksistensinya itu sangat luar biasa di luar, dan saya ingin bergabung di RGG dan akhirnya ikut kegiatan OPCAP namanya itu waktu ingin masuk di RGG, dan akhirnya diterima walaupun waktu itu OPCAP-nya itu online karena masa-masa COVID-19 ya. Dan akhirnya bergabung di RGG Uniksa. Sebenarnya dari awal udah tahu gitu ya manfaat pramuka, tujuannya ikut di perguruan tinggi, kembali ikut pramuka. Sejak kapan sih sebenarnya ikut
pramuka gitu Kak? Tahu pramuka itu sejak kapan? Kalau dari saya ikut pramuka itu sebenarnya dari SD Kak. SD kenal pramuka, terus diajarkan simpul-simpul, terus ini kayaknya seru deh. Terus kelas 5, kelas 6 itu saya ikut kegiatan lomba senam pramuka itu Kak. Lomba senam pramuka yang ada di kecamatan itu, ikut seleksi lomba. Walaupun gak terterima, tapi saya senang itu. Seperti ini kegiatan. Experience-nya ya, pengalamannya ya. Seperti ini kegiatan pramuka itu. Banyak dapat pengalaman, kemudian teman juga. Setelah itu lanjut di SMP, ikut lagi. Setelah itu di SMA, walaupun di SMA sebentar karena ada COVID-19, namun saya memang benar-benar ditempa dan dididik di organisasi pramuka ini Kak. Sampai sekarang akhirnya ikut di RJJ seperti itu. Kak Satria dari SD. Kalau Kak Yogi? Dari saya kenal pramuka itu sejak SD juga Kak, yaitu dari kelas 4 SD, di mana waktu itu saya mengikuti kepramukaan tuh yang senengin saya tuh waktu outbound Kak, di mana tuh saya senang-senang gimana tuh kita tuh bersama-sama tuh senang-senang. Itu yang lihat saya dalam kepramukaan dari SD lalu ke SMP. Namun saya kan aslinya dari Karangasem di bawah Gunung Agung seperti itu Kak. Waktu itu SMP saya ada erupsi di rumah saya dan di desa saya, jadinya kepramukaan dari saya tuh vakum seperti itu Kak. Cukup terkena dampak ya. Iya Kak. Lalu saya lanjut ke SMA, kelas 10 saya lumayan aktif. Lalu di kelas menginjak kelas 10 semester 2 dan sampai saya lulus SMA itu terkena dampak COVID-19 yang dimana lumayan vakum, dan sampai saat ini di perkuliahan saya mengikuti lagi kepramukaan ini, yang dimana saya juga sama seperti Kak Satrianya, saya melihat hal positif dari kepramukaan itu dapat menambah relasi dan ilmu-ilmu yang tinggi seperti itu Kak. Betul sekali ya, dari Kak Satria dan Kak Yogi sebetulnya bisa kita bilang pramuka banget gitu ya, dari siaga sekarang sampai ke tingkatan Pandega itu masih ikut pramuka walaupun sempat vakum karena adanya COVID-19 ya. Itu hal wajar yang udah kita lalui bersama, namun sekarang kita bangkit ya. Nah, nanti bangkitnya adalah kita bahas di Stipo ini. Oke. Nah, Kakak boleh diceritain nggak biar penonton ataupun kita sebelum penonton kita tuh sobat Stipo ya, biar sobat Stipo tuh tahu apa sih yang membedakan ya pramuka di perguruan tinggi dan juga di tingkatan yang lainnya nih Kak. Oke, siapa yang mau jawab? Kak Satria? Oke. Siapa di sweet? Oke, Kak Satria. Oke, jadi perbedaannya itu yang saya rasa sangat berbeda Kak. Kenapa? Karena memang di perkuliahan ini kita kepramukanya itu lebih ke mengadakan kegiatan untuk kegiatan-kegiatan yang ditujukan ke tingkatan penggalang, penegak dan maupun pandega. Sedangkan di SD, SMP itu saya rasa ikut kegiatan saja Kak, karena memang di SD dan SMP itu ataupun siaga penggalang itu kita dididik untuk mampu agar bisa menjadi orang yang berkarakter. Kemudian selain di penggalang, lanjut di tingkat SMA itu, di SMA barulah mulai mengadakan kegiatan seperti itu. Kemudian di perkuliahan lebih meningkat lagi kegiatan-kegiatan yang diadakan di kepramukaan. Terlihat ya ternyata perbedaan signifikan dari yang awalnya kita menerima atau join kegiatan yang dilaksanakan, sekarang kita jadi penyelenggara ya. Jadi selain jadi penyelenggara, masih nggak ada kegiatan-kegiatan kepramukaan kayak tali temali kayak gitu buat tenda ataupun latihan LKBB, masih ada nggak di pramuka perguruan tinggi? Menurut saya sih Kak, di perguruan tinggi ini masih Kak, yang dimana kita itu sebagai pelaksana sih itu namanya Kak ya, kita tuh harus mengetahui di mana tuh bagaimana cara mengikat di tali temali, bagaimana kita baris seperti PBB dan sebagainya. Itu juga penting sebagai kita sebagai panitia pelaksana seperti itu Kak. Betul kali ya. Jadi pengetahuan dasar pramukaan itu sebenarnya penting ya, walaupun penting, ya. Tali temali itu sebenarnya nggak sekedar pasang tali, sebenarnya ada arti tersembunyi gitu ya kalau kita kaitkan dengan kita sebagai penyelenggara event kayak gitu ya. Jadi nggak menghilangkan jati diri kita sebagai pramuka yang terjun di lapangan gitu ya. Ada nggak program yang
menyangkut itu Kak? Tetap melaksanakan latihan tali temali seperti apakah ada mungkin di harian, mingguan atau tahunannya? Oke, jadi kalau di kami di UKM Pramuka Racana Jelati Jemberik Unisa itu ada tentunya Kak, dan itu termasuk di bagian program kerja latihan rutin. Oke, ada latihan rutin. Dan itu maksudnya di bidang 2 pelatihan. Jadi kami mengagendakan latihan rutin itu tentu dikoordinir oleh bidang 2-nya langsung. Nah kemudian untuk latihan rutin ini pesertanya itu semua anggota kita yang sekiranya ingin menambah pengetahuan, terus ikut kegiatan latihan rutin, baik itu seperti tali temali, PBB, semapur dan lain sebagainya. Dan tentu itu juga untuk diri kita, untuk anggota kita, agar mengingat-ingatlah pembelajaran kita kepramukaan dan sekaligus untuk menambah pengetahuan lagi seperti itu. Ya, berarti pengembangan diri untuk skill kepramukaan itu masih ada nggak? Masih ada ya Kak. Berarti nggak sekedar buat event untuk orang lain aja, tapi kita juga ikut mengembangkan diri kita ya, terutama untuk skill kepramukaan biar nggak hilang gitu ya kita sebagai pramuka. Nanti biar nggak kita dicap sebagai IO gitu ya, event organizer doang ya, tapi kita jiwa pramukanya masih ada. Oke. Nah Kakak, saya dengar-dengar ya, itulah alasan kenapa Kakak ada di sini. Sekarang tengah semarak HUT dari Racananya ya. Kapan nih sebenarnya ulang tahun ya, ataupun kapan dirgahayunya RJJ ini? Siapa? Ya, silakan. Oke. Ulang tahun UKM-nya itu pada tanggal 17 Mei Kak. Itu merupakan ulang tahun dari Racana kita. Oke. Oh iya, di sini Kakak, saya lupa ya, ini Kak Yogi ini merupakan ketua panitianya, betul kan Kak ya? Betul Kak. Ya, jadi di sini segala informasi mengenai HUT akan kita kupas tuntas ya, tanggal 17 Mei. Iya. Oke, sekarang waktu syutingnya ini bulan Juni itu sudah lewat ya. Oke, tapi untuk serangkaian itu nggak mungkin kan cuma sehari doang Kak ya? Enggak Kak, karena kita tuh di puncaknya itu di pada tanggal 11 Juni, yang dimana itu merupakan puncak kegiatan kita dan merupakan penutupan, dan di hari itu juga kita melakukan syukuran Kak. Oh gitu, oke. Berarti dari mulai bulan apa sebenarnya yang udah dimulai syukurannya? Maksud saya serangkaiannya. Untuk serangkaiannya tuh pada bulan April Kak. Oke. Kita tuh dari awal April, Mei, Juni. 3 bulan. 3 bulan. Udah berbulan-bulan berarti tidur tidak tenang ya. Lumayan. Oke. Apa kira-kira nih Kak? Boleh kasih tahu nggak tema dari HUT-nya? Pasti punya tema dong. Temanya berbakti tanpa henti, merangkul sepenuh hati untuk mencapai tujuan yang pasti. Oke, mantap sekali ya temanya. Pasti ini temanya gini ya, sangat sesuai dengan seluruh rangkaiannya. Boleh kasih tahu nggak Kak, apa aja rangkaian dari awal sampai akhir? Untuk serangkaiannya itu kita ada lomba esai Kak, yang dimana tuh pendaftarannya dari bulan April dari tanggal 17, dan yang kedua itu ada lomba video senam pramuka yang pada saat ini masih berlangsung Kak. Dan masih penjurian dan pengumumannya tanggal 9 Juni. Lalu ada webinar nasional Kak, yang dimana kegiatan ini juga kita laksanakan pada tanggal 11 Juni di Puncak HUT. Lalu kita ada kegiatan bakti sosial yang dimana kita melaksanakan kegiatan tersebut di Desa Joanyar, Kecamatan Sirit, Kabupaten Buleleng. Lalu ada birthday party yang kita laksanakan pada kegiatan ulang tahun Racana kita, yaitu pada tanggal 17. Oke, berarti selain ada lomba-lomba, ada juga tadi kegiatan sosial gitu ya. Terus tadi katanya ada di penutupan nanti, apa aja kira-kira serangkaian penutupan Kak? Waktu penutupan itu kita mulai dengan webinar nasional. Lalu ada penutupan, yang dimana penutupan ini merupakan puncak dari kegiatan kita. Di sana kita mengumumkan para juara peserta lomba. Berarti selain ada perlombaan, ada kegiatan sosial, ada juga webinar. Wah banyak sekali ya, sangat sesuai dengan tema yang dibuat oleh panitia pelaksana tentunya ya. Nah dari sekian banyak serangkaian nih, udah terlihat belum mana yang mendapat animo paling besar dari masyarakat? Tuh, yang mana paling dilirik sama masyarakat?
Oke. Izin dari saya Kak ya. Yang paling dilirik dari kegiatan kita ini yaitu lomba video senam pramukanya Kak. Oke. Yaitu kegiatan ini merupakan kegiatan yang dinanti-nanti dari tingkatan penggalang hingga tegak dega. Oke. Kita tuh golongannya itu ada penggalang, penegak dan pandega. Ya. Kemarin juga ya, kemarin sebelum syuting ini banyak berseliweran minta like ya untuk video senam pramukanya. Ya, itu merupakan salah satu gini ya, penilaian salah satu penilaian untuk mencapai mencari juara favorit. Juara favorit. Per kategori. Oke, bisa ya cek di mana dicek videonya nih Kakak? Cek di YouTube kita. Apa nama YouTube-nya? Kacana Jelantik Jempiring Gundiksa. Oke, jangan lupa subscribe dan juga like serta terfavorit dari Kakak ya. Oke, nah dari seluruh serangkaiannya sangat banyak ya saya dengar tadi. Bagaimana sebenarnya serangkaian HUT ini ya bisa menggali potensi anggota gerakan pramuka pada khususnya dan secara umum bagi masyarakat luar? Gimana caranya menggali potensinya? Mungkin dari Kak Satria selaku ketua UKM-nya. Oke. Jadi bagaimana cara untuk menggali potensi ya? Jadi dengan cara mengadakan kegiatan tentu seperti yang tadi Kak Yogi sampaikan memang benar, dan salah satu kegiatan kami yang paling dinanti-nanti itu adalah lomba video senam pramuka yang dimana dari jumlah pesertanya saja sangat banyak sekali. Dan ada berapa peserta Kak? Boleh saya share? Boleh, silakan. Untuk total timnya itu adalah 92 tim. 92 tim. Wah, dari mana saja itu? Dari penggalang, penegak dan pandega. Jadi untuk rinciannya itu 39 penggalang dan 57 tim tegak dega. Oh gitu. Apakah itu dari Bali saja atau regional? Nah, untuk tingkatannya itu sekuat nasional Kak, nasional. Wah, tingkat nasional dan hampir 100 peserta ya. Saya sekarang yakin itu yang dapat animo paling besar dari masyarakat. Betul sekali. Oke. Nah, saya tadi juga mendengar ada lomba esai ya. Sebenarnya kan kalau di pramuka itu kan kita kalau kita lihat nih, kalau latihan rutin itu kan nggak ada kita buat latihan esai ya. Kenapa sampai ada lomba esai itu dan siapa targetnya gitu? Oke, jadi kenapa kami lomba esai, karena memang kami di UKM Pramuka itu kan mengikuti perkembangan zaman juga Kak. Kan lomba esai ini kita tujukan kepada mahasiswa di Indonesia, mahasiswa aktif baik itu di tingkatan D4 ataupun S1, dan juga kami melakukan lomba esai nasional ini secara online Kak, agar kegiatannya juga dari luar itu bisa ikut serta, jangkauannya bisa lebih luas seperti itu. Selain itu juga mungkin biar gini ya, pramuka itu sebenarnya nggak cuma di lingkup kepramukaan aja gitu kayak yang saya orang lain juga tahu kegiatan kita. Mungkin ada nggak selain panitia, ada nggak mungkin dari bagian dari esai itu yang apa namanya mencirikan kita tuh pramuka, mungkin dari jurinya, mungkin ada yang dari ranah kepramukaan gitu Kak? Ya tentu Kak, karena jadi untuk pembagian dewan juri itu ada 3 dewan juri di lomba esai. Ada dari Kuarda, kemudian ada universitas lain, dan juga di universitas kita. Oh oke. Berarti saya bisa simpulkan bahwa itu mencirikan bahwa pramuka itu nggak cuma bisa di lapangan soal temali maupun berpikir di dalam ruangan mengenai kepramukaan aja ya, tapi bisa skill lain juga itu ya, mengenai esai dengan berbagai macam topik ya, seperti itu. Oke, mantap sekali ya, ternyata banyak sekali rangkaian. Udah berapa bulan berarti persiapannya nih Kak? Untuk persiapannya itu kita memasuki ke 3 bulan. 3 bulan. Oke. Gimana rasanya udah mau berakhir nih? Sangat luar biasa dengan bentukan kuliah juga. Oke, ya. Kalau gitu gimana sih caranya Kakak manage waktu ya antara kuliah dan juga organisasi kepramukaan? Apalagi tadi juga ikut BEM ada organisasi keagamaan juga, gimana? Dari Kak Yogi? Mungkin dari saya Kak ya. Kita tuh harus pintar-pintar membagi waktu, dan menurut saya itu komunikasi itu sangat penting Kak. Mungkin dari saya ikut organisasi BEM dan ikut kegiatan pramuka ini, saya tuh komunikasinya itu sangat penting Kak. Mungkin di BEM-nya kita komunikasi seperti minta tolong seperti dan di sini juga saya selaku ketua panitia juga harus bertanggung jawab kepada kegiatan ini. Dan perkuliahan tuh juga harus jalan gitu Kak.
Bisa menentukan prioritas ya, lebih Bisa. tepatnya harus kayak gitu. Kalau Kak Satria gimana, sama atau ada yang beda nih? Ya kalau dari saya hampir sama Kak, karena tentu di ikut organisasi dan juga ikut perkuliahan itu memang inilah tantangan kita sebagai mahasiswa tuh, dan inilah yang harus kita tanggung karena kita ikut kegiatan, pasti kita harus berani juga menanggung resikonya. Iya. Dan tentu harus pintar-pintar juga manajemen waktu ataupun mengatur waktunya. Kalau dari saya mengatur waktunya itu, jika ada perkuliahan yang memang sama sekali tidak bisa ditinggalkan dan juga ada kegiatan UKM, tentu kewajiban kita dulu diutamakan kayak, apalagi di perkuliahan tentu harus kuliah dulu. Selain itu tentu juga harus melihat skala prioritasnya Kak. Yang seperti yang Kak Yogi sampaikan tadi, skala prioritas itu memang penting agar nantinya kita mengetahui jika misalkan di perkuliahan itu boleh kita izin, dan di UKM memang sangat penting dan mendesak, kan kita boleh juga minta izin seperti itu. Dan di organisasi lain juga, karena mengingat sekarang posisi saya tuh memang ada tanggung jawab yang besar seperti itu, jadinya pasti saya memilih mana skala prioritas yang lebih tinggi seperti itu. Iya, apalagi kalau kita berorganisasi itu kan nggak sendiri gitu ya, bersama-sama. Pasti ketika kita nggak bisa, kita bisa limpahkan kepada yang lain, tapi dengan penuh tanggung jawab ya, seperti itu. Dan juga semakin besar tantangan ya, seperti yang tadi dibilang Kak Satria, semakin besar tantangan, sebenarnya akan semakin besar juga manfaat yang kita dapat ketika kita bisa melewati tantangan itu. Oke. Nah, tadi disampaikan ada webinar ya, berarti yang terdekat ini yang kira-kira bisa diikuti oleh masyarakat. Nah, boleh di-spill nggak? Spill the tea deh, spill webinarnya ini mau kayak gimana gitu. Mungkin dari temanya dulu deh, siapa yang mau jawab? Oke, dari saya. Oke, Kak Satria. Ya, jadi benar sekali. Jadi di penutupan kita itu tanggal 11 Juni, penutupan HUT itu di serangkaian itu ada salah satunya webinar nasional, dan tentu ini banyak yang sudah daftar seperti itu kan. Pendaftaran itu sudah kami buka tanggal 3 Juni dan penutupannya itu tanggal 10 Juni. Dan pelaksanaannya itu 11 Juni. Jadi untuk tema webinar nasionalnya kami mengambil tema ataupun topik itu pengembangan dan implementasi AI kan. AI, Artificial Intelligence. Dalam menjaga kearifan lokal Nusantara di era industri 4.0 seperti itu Kak. Menarik sekali ya. Mungkin bisa jelaskan lebih lanjut nih, siapa nanti yang akan menjadi narasumbernya? Iya, mungkin dari saya Kak ya. Kita tuh mengambil narasumber yang tuh dari universitas lain. Bisa saya sepil Kak ya? Boleh, silakan. Dengan dari senang hati. Universitas Bunda Mulia. Oke. Mungkin saya bisa memperkenalkan namanya, yaitu dari Gusti Ngurah Suryantara seperti itu. Dan narasumber yang kedua ada Gede Ari Adnyana yang merupakan CTO dari Ganesha Inovasi Teknologi. Oke, udah gini ya, expertnya di bidang teknologi, terutama AI ini ya. Apalagi AI ini sekarang lagi hangat-hangatnya, lagi viral-viralnya. Mungkin itu salah satu alasan juga ya kenapa ini diangkat, biar menggait anak muda juga, biar nggak salah nih penggunaan AI itu seperti apa. Udah pernah pakai AI sebelumnya Kakak? Udah, dari saya pernah sih, nggak mungkin nggak pernah sih gitu kan. Pernah dipakai apa nih AI ini? Yang pasti tidak menyalahgunakan AI. Catat ya, catat. Oke, Kak Satria. Tentu AI ini memang tidak terlepas dari kita sebagai generasi muda kayak, dan contoh kecilnya tuh game ataupun Google itu merupakan salah satu bentuk AI. Namun yang sekarang semakin viral tuh, yang sedang viral tuh kan ada namanya, boleh spill gak? Boleh. Ada namanya tuh pasti semuanya tahu. Itu ada namanya ChatGPT. Saya tahu juga ternyata itu ya. ChatGPT itu kan merupakan salah satu bagian dari AI yang memang sangat booming di era sekarang ini, dan apalagi sebagai mahasiswa gitu kan tentu membantu dalam perkuliahan dan lain sebagainya seperti itu kan. Kalau saya juga pernah ya pakai ChatGPT itu buat gini. Saya suka ngupload sesuatu di sosial media. Kadang udah stuck gitu mau apa captionnya, kayak udah pernah gitu, ini kurang estetik gitu ya. Saya pakai itu caption untuk foto ini. Oh ternyata keluar gitu kan, dan ternyata sesuai sama foto. Oh ternyata ini manfaat AI yang sesungguhnya gitu. Oke. Kalau mau daftar webinar gimana caranya? Untuk pendaftarannya ya Kak ya.
Itu sudah ada, kan kita dari panitia sudah membuat pamfletnya, di sana sudah ada linknya. Untuk pendaftarannya itu gratis Kak. Gratis, catat gratis. Gratis. Tidak perlu bayar. Tidak. Tinggal sebarkan Ada ke biaya. grup kalian di media sosial seperti WA, IG maupun FB. Kapan lagi kan ya, gratis dapat informasi penting seperti ini ya. Tentang AI apalagi. Tentang AI apalagi, jangan sia-siakan daftar segera ya. Benefitnya apa aja Kak? Menurut saya benefit dari webinar ini seperti kita mengetahui perkembangan apa saja yang dimana kita mengambil tema AI ini dalam transformasi teknologi yang tinggi seperti tahun ini, semakin tahun tuh semakin berkembang tuh, Iya, Kak, ya. betul Kita sekali. tuh harus memahami bagaimana perkembangan hal tersebut seperti itu Kak. Oke, nah tadi kan bilang diklik di link. Di mana kita bisa dapat linknya nih Kak? Iya. Biar gampang gitu, tinggal Nah, klik-klik aja nih. Spill ya Kak ya. Oke, spill, silakan. Spill Bisa semua. dicari di IG-nya, IG kita RGG. RGG Undiksa. Oke. Dikepo-kepoin, di sana sudah ada pamflet webinarnya. webinar Harus di-follow apa nasional. nggak nih, Kak? Harus ya. Harus Harus ya, dong. harus ya. Itu merupakan salah satu syarat. Oh, Iya. syarat. Oke. Selain dapat ilmu nih dari webinarnya, apa lagi kira-kira dapat? Dapat e-sertifikat. Oke, Kak. dapat e-certificate. Terus apa lagi Kak? Relasi Relasi pastinya. tentunya, Kak. Apalagi webinar Oke. secara nasional kan. Iya. Secara nasional apalagi nih? Iya. Berarti bisa diikuti oleh Kakak dari kalangan umum apa pramuka aja nih? Kalangan Kalangan umum. umum. Kalangan juga, Kak. umum betul. Kan udah disediain, masa disia-siakan? Udah tunggu Iya. apa lagi? Cek Instagram sekarang, langsung daftar. Langsung Oke. masuk grup. Langsung masuk grup nanti. Ya, Tunggu bisa. tanggal 11. Ya, tunggu tanggal mainnya katanya. Oke Kak, kita move ya. Tadi udah tuh tentang webinarnya. Pasti Kak selama berbulan-bulan ya mengalami ngantuk gitu ya, kuliah nggak fokus mungkin ya karena itu ya. Apa sih suka dukanya gitu? Sukanya dulu. Suka apa duka dulu nih? Dari saya dukanya. Oh, dukanya dulu. Karena mungkin duka dari saya tuh udah dari tadi saya sudah jelaskan tuh tentang kebentuknya komunikasi juga. Kita tuh ada perkuliahan, ikut organisasi, kan pasti ada dalam kegiatan itu ada permasalahan seperti itu Kak ya. Mungkin itu dari saya, mungkin dari Kak Satria ada tentang Dukanya ya. Tentang Dukanya dukanya. last child deh. Bukan. Oke, jadi hampir sama. Dukanya itu memang kita memang benar-benar diberikan tantangan kayak Oke, diberikan tantangan tantangan. untuk bisa manajemen waktu. Kemudian selain itu di dalam apalagi ini kepanitiaan besar kayak kepanitiaan HUT yang banyak melibatkan pihak-pihak luar, tentu memang koordinasi dan komunikasi ini sangat diutamakan dan sempat juga ada miskomunikasi. Kemudian itulah bisa dikatakan duka kayak bisa Iya. dikatakan duka, namun dengan semangat dari kakak panitia, walaupun kita biasa ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, namun di sinilah kita berusaha untuk mencari solusi agar bisa memberikan keputusan yang tepat seperti itu Kak. Oke, itu dukanya ya, Iya. segelintir duka. Saya yakin sukanya pasti lebih banyak. wah sukanya iya. Apa sukanya Kak Yogi? Dari Dapat jodoh saya. kah mungkin atau apa gitu? Dari saya sih sukanya itu kita tuh dalam kegiatan ini kan karena organisasi kita tuh dapat merangkul dari anggota yang lainnya, itu kita dapat kumpul-kumpul bersama-sama melakukan kegiatan, kita tuh bisa menambah relasi seperti itu Kak. Informasi satu yang ke satunya itu dapat kita rangkul dari satu seperti itu. Kita tuh dapat informasi yang baru seperti itu kan. Kita dari kepanitiaan ini tadi kan sudah dijelaskan dari Kak Satria tuh perbedaan pendapat tuh pasti ada. Betul Di sekali. sanalah pentingnya kita dalam organisasi dalam menyatukan pendapat. Suka saya tuh dalam berkumpul. Itulah hal yang sangat bagus di organisasi ini, seperti kepanitiaan sekarang ini merupakan panitiaan besar seperti itu, Kak. Berkumpul kekeluargaannya Iya, kekeluargaan hangat, gitu hangat. ya. Kak Satria gimana? Oke, jadi sukanya itu tentu relasi itu kan dapat. Selain relasi kan karena ada banyak peserta Kak ya, kan pas tentu ada sempat koordinasi dengan panitia, jadinya mengetahuilah oh ini dari Pangkalan sampai ada pangkalan-pangkalan dari luar itu banyak yang daftar, dan itu merupakan ya bisa dikatakan ada poin plusnya lah kita mengetahui kegiatan-kegiatan di sana. Kemudian karena ada dewan juri juga, tentu kita menjadi lebih tahulah siapa-siapa saja dewan jurinya. Kemudian kita juga saling mengenal dengan dewan jurinya. Selain itu mendapatkan pengetahuan juga bagaimana caranya untuk mengatur kepanitiaan, kemudian bagaimana cara agar
banyak mengikuti kegiatan di lomba ini, ya lomba yang kita adakan dengan cara menyebarkan pamflet. Terus tuh dari panitia juga tidak hanya kerjasama dari pihak-pihak luar, namun dari internal kita juga, ormawa di internal kita juga membantu kita dalam penyebaran pamflet, dan itu merupakan bisa dikatakan sukanya, dan selain mendapatkan bantuan tentu juga mendapatkan relasi dari ormawa lain yang membantu kita dalam penyebaran informasi. Iya, berbicara tentang relasi ya. Tadi saya sempat cek nih, saya recheck dulu nih untuk pamflet webinarnya. Saya lihat ada moderatornya itu ternyata bukan dari ini ya, bukan dari internal dari Racananya, dari luar ya. Oh, itu mungkin salah satu cara membangun relasi ya. Boleh dikenalin dari Racana mana itu, Kak? Oke, jadi dari Racana Cakradhara Tunggadewi, Stikes Buleleng. Oke, jadi kenapa memilih dari luar tuh, Kak? Kenapa nggak dari internalnya gitu? Nah, seperti yang tadi disampaikan kan untuk mempererat relasi, dan juga agar dari Racana lain itu mereka tahu juga kegiatan kita. Selain itu, karena kami rasa dengan mengajak Racana lain itu, jadinya dari Racana lain itu merasa dihargai dan juga mendapatkan pengalaman serta kesempatan juga ya, apalagi event nasional ya. Kita anggaplah kita share benefit ke orang lain gitu ya, nggak cuma share profit, share benefit juga penting. Nah, Kakak boleh deh promosi ya, kenapa sih harus ikut pramuka ketika kuliah? Kenapa harus gitu ya? Promosi dari Ayo saya, ikut gitu ya, boleh. Promosi dari saya. Apalagi kan ini ya mau penerimaan mahasiswa baru kan ya. Ayo silakan. Dari saya sebagai yang dimana universitas kita merupakan universitas pendidikan. Saya sebagai calon pendidik, yaitu saya mengambil jurusan pendidikan olahraga. Di sini saya mengajak calon peserta untuk yang join ke UKM kita. Manfaat dari organisasi ini sangatlah banyak, yang dimana kita dapat relasi dan ilmu yang banyak, yang dimana kita sebagai pendidik mengetahui bagaimana cara mendidik dan cara berkomunikasi yang sangat tinggi. Mirip kayak kuliah di luar kelas ya, jadinya ya langsung praktek, apalagi kalau ikut organisasi seperti kepramukaan. Oke, gimana Kak Satria sebagai ketua UKM-nya nih? Ayo gencarkan gitu. Oke, dari saya buat kakak yang ingin bergabung di UKM kita, di UKM Pramuka Racana Jalan Ceprik Uniksa. Jadi buat kakak jangan diragukan lagi, karena di UKM kita ini memang kita dididik seperti yang Kak Yogi sampaikan, memang banyak sekali manfaatnya. Selain mendapatkan relasi, tentu juga tujuan dari kakak bergabung itu tentu mendapatkan pengalaman, kemudian banyak hal yang kita nantinya akan dapatkan di luar perkuliahan, seperti kita diajarkan ataupun dilatih untuk bagaimana mengungkapkan pendapat, terus itu bagaimana cara memecahkan suatu permasalahan, kemudian bagaimana cara untuk agar bisa berpikir kritis dan lain sebagainya, dan itu akan sangat bermanfaat sekali yang nantinya akan kita rasakan, mungkin belum sekarang, dan di kemudian hari pasti akan dirasakan sekali manfaatnya. Dan saya juga merasakan manfaatnya tersebut, Kak, dan dulunya saya tidak tahu apa-apa ataupun tidak bisa apa-apa, jadinya di UKM Pramuka ini memang kita benar-benar dididik, dan juga apalagi kakak tingkatnya itu memang benar-benar mendidik kita dan juga mengajarkan kita, dan serta di kegiatan UKM kita ini pastinya seru-seru sekali, Kak. Dan juga ini melatih bagaimana cara untuk merangkul anggota, dan juga agar bisa terciptanya suatu kenyamanan di organisasi, karena saya rasa memang di UKM kita ini memang sangat erat sekali kekeluargaannya, dan itu pun walaupun ada sedikit perbedaan pendapat, tapi itulah yang menjadi ciri khas kita agar bisa merangkul semuanya. Iya, karena perbedaan itu indah ya. Iya, perbedaan itu indah. Berarti Kak Satria itu from zero to hero bersama Pramuka ya, kalau gitu ya bahasa gaulnya ya, bahasa gaul tuh. Nah, jadi kakak
kalau udah pernah ikut pramuka ya, ayo diteruskan gitu ikut pramuka di perguruan tinggi. Bagi yang belum pernah juga nggak apa-apa, ikut aja akan diajari ya di Ayomi sampai benar-benar kakak bisa mendapatkan benefitnya gitu. Jadi yang mau ikut pramuka, KM pramuka ya, jangan ragu, jangan sungkan. Nggak cuma di Uniksa ya, tapi di universitas lain juga di perguruan tinggi ada pramukanya ya, seperti tadi di Stikes ya. Kita juga membangun kerjasama. Nah, kakak boleh nggak kasih motivasi itu untuk anggota gerakan pramuka ya, biar dia tuh tetap semangat, biar kakak atau sobat Stipo itu tetap semangat gitu, terus menggalakkan pramuka, terus bergalak lewat pramuka. Seperti di Racana kakak kan sangat menggalakkan ya, itu pramuka sampai nasional seperti itu. Kalau motivasinya gimana sih kak? Silakan. Mungkin dari saya kak ya, dari saya motivasi saya tuh sangat lumayan banyak motivasi saya kak ya, yang dimana saya memberikan motivasi yaitu tetap semangat dan jangan menyerah meskipun banyak kekurangan dari kakak-kakak yang melihat video ini. Mungkin dari saya juga banyak kekurangannya, jadi tetap semangat, jangan dapat dikalahkan dengan kata-kata orang lain. Jika itu dapat mengalahkan berarti kakak-kakak itu lemah, jadi tetap semangat. Saya harap kakak-kakak mampu berjuang untuk mendedikasikan jiwa yang tinggi. Oke, asik, jiwa yang tinggi. Oke, ingat tuh kakak, tetap semangat, jangan menyerah, jangan dibalik ya. Jangan menyerah, tetap semangat. Tetap semangat aja. Gitu ya. Kan ada tuh dibalik-balik stikernya ya, tetap semangat, jangan menyerah. Walaupun klise ya kedengarannya kakak. Sebenarnya kalau kita maknai dan kita bisa melakukan ya, saya lihat nih Kak Yogi menggebu-gebu pasti udah pernah melewati fase itu ya. Iya kak. Iya, yuk Kak Satria gimana nih? Oke, jadi untuk motivasi dari saya, jadi buat kakak yang dulunya belum tahu pramuka, ayo join pramuka. Dan untuk kakak yang sudah ikut pramuka, ayo tingkatkan semangatnya lagi. Kenapa? Karena memang di pramuka ini memang banyak sekali manfaatnya, dan juga tentu setiap orang itu mempunyai kelemahan dan kekurangan kak ya. Namun disinilah kita untuk melatih kekurangan tersebut agar bisa diminimalisir dan juga kita meningkatkan apa yang kita punya ataupun kelebihan kita. Dan juga ada suatu coach untuk kakak yang saya jadikan terus motivasi seperti itu kak ya. Jadi janganlah takut akan sebuah tanggung jawab, karena ada banyak hal yang bisa kita pelajari di sana. Oke, mantap. Jadi tetap sekali. semangat dan tetap semangat berproses, dan jadilah diri sendiri versi terbaik kita seperti itu. Intinya jangan insecure ya kalau punya kekurangan ya. Kalau punya kekurangan jangan insecure. Kalau punya tanggung jawab juga jangan insecure sama yang lebih gini ya, berpengalaman gitu ya. Lebih banyak bersyukur daripada insecure. Itu. Oke. Kakak, berarti info seputaran RGG, seputaran HUT semua diupload di Instagram. Dan juga di YouTube, ada YouTube juga kan ada. Ya. Jangan lupa Kakak di-follow ya Instagramnya dari RGG, dan juga di-follow Instagram dari DKC juga, DKC_Buleleng. Tidak henti-hentinya kami promosi. Kita menuju 1000 followers. Silakan follow secepatnya. Nah, tahun depan kira-kira ada nggak lagi kegiatan sejenis ini? Biar dari sekarang deh disiapin loh sama kakak di seluruh Indonesia nih. Wow, itu merupakan pembahasan yang sangat luar biasa. Itu tahun depan mungkin kita akan melaksanakan kegiatan yang lebih meriah. Lebih meriah. Oke, mungkin offline kak? Karena sekarang online? Itu mungkin rahasia. Rahasia. Tunggu nanti. Rahasia, nggak bisa di-spill sekarang. Oke kakak, sekian ya dari pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Satria dan juga Kak Yogi telah bersedia hadir hari ini menginspirasi Sobat Stipo di luar sana yang tengah menonton. Ya, jadi Sobat Stipo jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga subscribe, share juga video ini sebanyak-banyaknya, kasih tahu kenapa harus ikut pramuka perguruan tinggi, dan juga ingat daftar webinar AI Artificial Intelligence. Kapan lagi ada webinar gratis ya ini ya, bisa dapat sertifikat, relasi, dan manfaat yang lain sebagainya. Dan lupa juga kami kembali mengucapkan terima kasih kepada Kominfo Santi dan juga pemerintah Kabupaten Buleleng telah memfasilitasi kami ruangan dan juga alat podcast untuk podcast hari ini. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam pramuka, salam inspirasi. Sampai jumpa Sobat Stipo.